Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen nonton status. Kali ini kita ada CP320 untuk kita bahas performanya. CP320 ini terhubung ke akses point CP320, posisinya sekitar 600-an meter, 700-an meter dari titik sini ini. Ini kalau nggak di zoom ya nggak kelihatan ya. Di sini nih lah kira-kira. Itu HS Airpo juga, CP320 juga, sama serinya. Nah di sana posisinya itu terpasang di tower ya, tower 28 meter ya, ketinggiannya 28 meter. Wah nggak kelihatan ini, sorry bukan Huawei. Oke, jadi di sekitar sini nih lah pokoknya gambarnya ini. Towernya oke. Jadi sekitar kira-kira 700-an meter ya. Dan untuk lebih detailnya lagi, tower itu disuplai bukan dari ISP langsung ya, tower itu. Jadi tower itu tuh juga sebenarnya sudah repeater titik ke berapa ya. Jadi di atas gunung ini ada lagi titik akses pointnya. Nah tower itu dapat akses dari internet dari titik gunung sini ini. Lalu dari titik gunung ini ngambil internet dari titik yang pojok sini ini, lalu dari pojok sini ini menuju ke sana sumber internetnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 titik repeater sebelum menuju ke CP320 ini. Nah untuk koneksinya gimana? Jadi setelah ini kira-kira udah 30 hari ya terpasang di sini. Itu koneksinya sih sangat stabil. Karena CP320 seperti kita tahu itu pakai chipset dari Atheros juga ya, sama seperti Nano Sta, Nano Loco dari Ubiquiti. Dan nanti kita akan eksperimen, kita gantikan dengan Comfast. Perbedaannya Comfast dengan HS Airpo itu adalah pada ukurannya, ukuran antenanya. Kalau chipsetnya kalau nggak salah sama sih ya, sama-sama pakai Atheros. Nah ini antenanya itu 5 dBi. Jadi saya agak kecewa juga sih, beli ini kan dari luar negeri ya, kirim langsung dari luar negeri. Kalau ini HS Airpo ini resmi dari lokal. Harganya lebih murah HS Airpo yang lokal dibandingkan dengan ini, karena ini harga defaultnya itu hampir 400 ribuan, sedangkan HS Airpo itu cuma 350 ribuan. Hari ini ya, hari-hari ini sejak video ini diupload. Kalau Anda nontonnya tahun depan ya mungkin sudah berubah lagi. Jadi ini 5 dBi, HS Airpo itu 12. Iya 12 kalau nggak salah ya. Kita cek lagi speknya di sini. Dan posisi adaptornya itu ada di rumah situ. Ini pemasangannya nggak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 3 meter mungkin, nggak nyampe sih 3 meter, 2,5 mungkin. Tapi karena posisinya itu kebetulan los, sawah, los, nyaman sekali pokoknya ini. Nah kita
review dulu instalasi lokalnya ya. Jadi mungkin ini konten akan bersambung ke part 2 ya. Bukan part 2, ini apa nih? Ini link view HSR Pro-nya saja lah. Nanti konten link view Confess-nya kita buat di video berikutnya. Oke. Ini kabel terulur sekitar berapa meter ya? Jadi ini kabelnya lewat sini terus sampai rumah sana itu sekitar, kalau di titik adaptornya mungkin ya 20-an meter. Nah, ini kemarin itu ada sedikit trouble. Jadi mungkin yang teman-teman membeli HSR Pro coba diperhatikan, itu kan adaptornya sangat ecek-ecek ya. Sangat ecek-ecek. Jadi kemarin itu ada trouble pada LAN-nya itu nggak detect, tapi PoE-nya nyampe. Jadi ternyata setelah kita telaah, yang error itu pada titik adaptor. Makanya kita jumper pada titik adaptor. Oke, kita masuk ke bagian inti dari segmen link view, yaitu review koneksi dari alat jaringan. Nah, di sebelah sini ini kanan ada, kita lagi streaming ya, YouTube si enteng ya. Nah, kita lihat grafiknya. Kita lihat detail dari status wirelessnya dulu. Jadi ini CP320 dalam mode repeater. Nah, ada yang unik nih dari CP320 ini. Repeater modenya berbeda dengan seri-seri CPE brand-brand Cina ya, seperti Totoling atau TP-Link. Repeater modenya itu kita lihat setup basic setting ya. Di sini ada tiga mode utama, yaitu access point, station, dan repeater. Nah, di sini yang unik itu repeater mode itu berbeda dengan seri milik Ubiquiti ya. Jadi kalau di Ubiquiti itu dia hanya repeater mode itu sama aja hanya mau dengan satu vendor, nggak mau dengan vendor lainnya. Di sini unlock sifatnya ya. Jadi repeaternya itu sembarang aja, SSID saja bisa ditangkap tanpa lock MAC-nya. Kalau pada Ubiquiti itu harus di lock MAC-nya. Secara tampilan konfigurasi websitenya ini mirip sekali ya dengan Ubiquiti. Nah, yang lebih unik lagi, ketika kita mengaktifkan repeater mode dan mengunci sebuah SSID, itu tidak serta-merta CP320 ini nyala sinyalnya. Jadi agar muncul sinyalnya, virtual access point ini harus dinyalakan dulu salah satu. Nah, nanti yang muncul SSID-nya itu yang virtual access point. Tidak seperti pada Totoling atau TP-Link ya, atau Tenda atau merek-merek lain lah. Ini unik. Nah, setup seperti ini juga dimiliki sama Confess, itu mirip ya.
Jadi kita kembali ke topik utama, kita lihat detail dari CP320. Untuk networknya kita ada di segmen 100.0.0.0 ya, dengan subnet mas 255. Jadi ini IP yang sangat luas sekali, addressnya banyak ya, jutaan. Untuk status wirel, statusnya operation mode pada repeater. Nah, ini yang menarik dari review lokasi tadi, kita dapatkan transmit CCQ-nya 99,8% ya. Noise floor-nya minus 95 dBm. Kualitas sinyalnya pada minus 44 dBm. Karena jaraknya yang masih relatif dekat ya, 700-an meter lah kira-kira. Dan sangat line of sight. Nah, untuk penggunaan frekuensinya kita sesuai dengan peraturan Kominfo ya. Pada channel band ini kita pakai channel 10. Lebar pitanya itu kalau nggak salah 20 ini. Ini 11 NGHT 20. Nah, ini menandakan lebar pitanya. Yang kita dapat throughputnya lumayan, mentok. Jadi pada 144 Mbps ini mentok nih. Untuk wireless kliennya nggak ada ya. Manajemen status ini semuanya default semua. Jadi nggak ada settingan yang advance ya. Nah, kita cek sebelah kanan, ini ada speed test. Kita coba speed test internetnya. Masuk ke bagian yang paling fenomenal, yaitu speed test. Jadi ini pengujian ke speed publiknya ya, kita dapat berapa. Kalau lokalnya ya dari throughput ini mungkin kalau diuji secara lokal gitu 100 Mbps mungkin ya dapat mungkin ya, dari throughput 140 Mbps ini. Karena biasanya chipset Atheros itu real untuk throughputnya. Oke, mulai narik data. Kita lihat di sini sampai oke. Ping 38. Dari grafik statistiknya oke, persis ya. Kita dapat 2 Mbps. Pingnya 38. Dan bisa kita lihat pada traffic statistiknya itu sedikit terlambat ya, berapa detik. Coba kita tes lagi. Seperti kebanyakan seri 2,4 GHz, bandwidth itu sangat dinamis. Tapi untuk chipset dari Atheros ini luar biasa performanya. Ini pengujian dengan koneksi internet dari Captive Portal ya. Untuk dial up-nya tentu lebih stabil lagi karena kita menggunakan banyak relay server PPOE.
Oke, mungkin hanya ini saja konten LinkView CP320 HSAirpo 2,4 GHz 2.4 GHz HSAirpo High Strong High Connect. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Selalu terhubung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.